Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kami. Saya Etsa Kurnia Ramadhani sebagai moderator, Raju Hakiki Udasa sebagai pemateri pertama, dan Anissa Lasura sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana langkah untuk mengolah sebuah data. Yang pertama itu kita harus memeriksa serinci mungkin respon yang diberikan responden. Yang kedua, kita membuat kode centang terhadap data yang telah kita periksa. Yang ketiga, kita memberikan penilaian secara rinci dalam bentuk huruf maupun angka. Serta kita memberikan perhitungan atau skorsing tiap jawaban yang diberikan oleh responden. Serta yang kelima, kita mendeskripsikan hasil tersebut dalam bentuk tabel grafik agar dapat kita jabarkan secara rinci dan ringkas. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Raju yang sudah menjelaskan materi pertama. Baiklah, selanjutnya pemateri kedua kepada Anissa Lasura, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang pengertian verifikasi data menurut para ahli. Adapun pengertian verifikasi data menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Morse 2002, verifikasi data adalah proses memeriksa, mengonfirmasi, dan memastikan. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, verifikasi data adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan lain sebagainya. 3. Collins English Dictionary. Verifikasi data adalah 1. Penetapan kebenaran suatu teori, fakta, dan lain-lain. 2. Bukti yang memberikan bukti pernyataan, teori, dan lain-lain. 4. Your Dictionary. Kata verifikasi berasal dari bahasa Perancis pertengahan, yaitu verification. Dari kata bahasa Latin abad pertengahan, yaitu verification. Verifikasi data adalah penetapan atau konfirmasi kebenaran atau kekurangan fakta, teori, dan lain-lain. 5. Yang kelima, menurut Wikipedia, verifikasi data yang juga dikenal dengan prinsip verifikasi atau kriteria verifikasi makna adalah doktrin filosofis bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris yang bermakna secara kognitif atau kalau tidak itu adalah kebenaran logika. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Lasura yang telah menjelaskan materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Macam penilaian verifikasi data. Verifikasi merupakan penilaian terhadap sumber-sumber yang dapat dilakukan meliputi dua aspek, yaitu aspek ekstern dan juga intern. Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber tersebut adalah sumber sejati yang dibutuhkan. Sedangkan aspek intern mempersoalkan apakah sumber tersebut bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan penilaian terhadap satu sumber, kedua aspek tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kritik ekstern harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah sumber tersebut adalah sumber yang dikehendaki? Yang kedua, apakah sumber tersebut asli atau turunan? Dan yang ketiga, apakah sumber tersebut masih utuh dan sudah diubah-ubah? Setelah memperoleh kepastian bahwa sumber tersebut adalah sumber yang benar-benar dibutuhkan dalam bentuk asli atau masih utuh, barulah dilakukan kritik intern.
Kritik intern bertujuan untuk membuktikan bahwa informasi yang terkandung di dalam sumber tersebut memang bisa dipercaya. Untuk membuktikannya, dilakukan dengan penilaian intrinsik terhadap sumber dan dengan membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membersihkan data. Membersihkan data ini yaitu memeriksa kembali jawaban responden. Apakah setiap pertanyaan yang dijawabnya itu sudah benar ataupun betul. Yang kedua, membuat coding, yaitu memberi tanda atau kode agar mudah memeriksa jawaban. Untuk keperluan coding ini yang sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu melakukan scoring atau pemberian angka, khususnya kepada data yang dikuantifikasikan dan menghitungnya untuk setiap jawaban responden. Yang keempat, menggolongkan kategori jawaban dalam tabel-tabel. Buat tabel frekuensi maupun tabel-tabel skor atau nilai sesuai dengan keperluan. Yang kelima, mengolah atau menghitung data dengan statistik deskriptif seperti proporsi, ranking, nilai rata-rata, hitung, modus, median, simpangan baku, dan variasi sesuai dengan kepentingan penelitian. Yang keenam, mendeskripsikan hasil-hasil perhitungan tersebut dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu membuat interpretasi hasil pengolahan tersebut dalam bentuk pernyataan variabel sesuai dengan permasalahan penelitian. Sekian penampilan dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.